Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lim Jongsu dengan CP 220. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan benchmarking UDU versus non-UDU versus ERP lain. Di sini yang bisa kita lihat ada overview dari 17 tujuan dan indikator Sustainable Development Goal atau yang bisa kita singkat sebagai SDG. Di sini yang pertama ada tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, keempat pendidikan berkualitas, kelima kesetaraan gender, enam air bersih dan sanitasi layak, tujuh energi bersih dan terjangkau, delapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, sembilan industri, inovasi dan infrastruktur, 10 berkurangnya kesenjangan, 11 kota dan komunitas berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem laut, 15 ekosistem daratan, 16 perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh. Yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada benchmarking ini, saya memilih contoh pada SDG 13, penanganan perubahan iklim, karena tujuan ini sangat relevan dan penting dengan penggunaan ERP. Perusahaan yang belum menggunakan Sustainable ERP atau SERP dan aplikasi ERP lainnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait kinerja lingkungan, efisiensi energi, serta kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Jadi mengapa harus memilih SDG 13? Seperti yang kita tahu di dunia ini, contohnya meningkatnya meningkatnya pemanasan global dampaknya dampaknya es di kutub utara dan selatan mencair menyebabkan air air laut di dunia ini meningkat secara berapa persen. Jadi yang pertama ada urgensi krisis iklim. Meningkatnya suhu global menyebabkan frekuensi bencana alam yang lebih tinggi seperti badai, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Ini berdampak langsung pada kehidupan manusia, mengganggu pertanian, akses air, dan infrastruktur penting. Dan yang kedua, peluang ekonomi hijau. Perubahan iklim membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi hijau, investasi dalam teknologi bersih, energi terbarukan, infrastruktur tahan iklim, dan produk ramah lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan inovasi. Di sini untuk benchmarking menggunakan UDU versus non-UDU versus ERP lain. Yang pertama, berfokus pada SDG 13. UDU merupakan platform ERP berbasis open source yang dapat dikustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik termasuk integrasi modul untuk sustainable tracking. Melalui modul seperti inventory management dan supply chain, perusahaan dapat melacak emisi karbon, penggunaan energi, dan limbah yang dihasilkan. Namun tidak ada modul bawaan yang secara langsung berfokus pada SDG 13, meskipun ada kemungkinan untuk pengembangan khusus. Perusahaan yang belum mengadopsi ERP, terutama yang belum fokus pada aspek keberlanjutan, cenderung kurang memiliki alat yang komprehensif untuk mengelola data terkait lingkungan, pelaporan emisi karbon, penggunaan energi, pelaporan emisi karbon, penggunaan energi, dan dampak lingkungan seringkali dilakukan secara manual dengan akurat dan konsisten yang rendah. Beberapa ERP lainnya, seperti SAP dan Microsoft Dynamics, telah menambahkan modul atau fitur untuk mendukung inisiatif lingkungan. Misalnya, SAP memiliki SAP Environment, Health and Safety Management, atau yang bisa disingkat EHS, yang membantu perusahaan memantau dan mengurangi dampak lingkungan mereka. Yang kedua, efisiensi energi dan jejak karbon. UDU dapat digunakan untuk mengoptimalkan alur kerja dan mengurangi limbah melalui efisiensi operasional. Tapi, penilaian jejak karbon dan efisiensi energi memerlukan modul tambahan atau integrasi dengan sistem pihak ketiga. Tanpa ERP,
Perusahaan seringkali memiliki sedikit data yang terstruktur untuk menilai efisiensi energi. Pengukuran seringkali bersifat fragmentaris dan tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk menilai dampak total perusahaan terhadap perubahan iklim. Sistem ERP yang lebih canggih, seperti SAP dan Oracle, menyediakan fitur yang dapat mengukur jejak karbon dari berbagai titik operasional dan rantai pasokan, serta memberikan solusi untuk mengurangi emisi melalui optimasi rantai pasokan, penggunaan sumber daya, dan operasional yang lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga, pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Modul pelaporan di UDO dapat dikostumisasi untuk menghasilkan laporan terkait kepatuhan regulasi lingkungan. Namun fitur khusus untuk regulasi lingkungan ini tidak tersedia secara default dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Tanpa ERP, pelaporan lingkungan yang biasanya dilakukan secara manual memerlukan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini menyulitkan perusahaan untuk memenuhi standar dan regulasi yang semakin ketat terkait perubahan iklim. ERP lain seperti SAP dan Oracle memiliki modul bawaan yang lebih komprehensif untuk pelaporan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, termasuk ISO 14001 dan lainnya. Mereka dapat menyediakan laporan otomatis terkait emisi karbon, penggunaan energi, dan dampak lingkungan lainnya. Dan yang terakhir, kustomisasi dan skalabilitas. Sebagai open source platform, Odoo menawarkan fleksibilitas tinggi untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan, termasuk dalam mengintegrasi matriks SDG 13. Namun, ini membutuhkan waktu pengembangan dan keahlian teknis. Perusahaan tanpa ERP harus mengandalkan proses manual yang tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk meningkatkan skala operasional tanpa mengorbankan efisiensi, termasuk dalam hal manajemen dampak lingkungan. ERP seperti SAP dan Oracle umumnya lebih cocok untuk perusahaan besar yang mencari solusi menyeluruh yang terintegrasi, termasuk dalam hal manajemen keberlanjutan dan pencapaian SDG. Namun, biaya implementasi operasional cenderung lebih tinggi dibandingkan UDO. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi saya, bisa dikoreksi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.